Selamat sore teman-teman dan juga Kak Maryani, Pak Welin. Oke teman-teman, mungkin sore Kak. Sebelumnya apakah suara Livi terdengar dengan jelas? Jika terdengar dengan jelas mungkin bisa kasih reaction guys. Oke, terima kasih. Oke, teman-teman, buat teman-teman yang kiranya bisa on camera, kita bisa sama-sama on cam. Di situ juga tadi udah dikirim virtual background yang bisa kita sama-sama itu yuk on cam yuk biar kita bisa melihat juga satu sama lain. Mungkin ada yang kucel habis kuliah atau ada yang ternyata habis bobok siang ya. Jadi biar kita bisa tahu satu sama lain kan. Oke teman-teman, kita akan mulai staff pada sore hari ini. Tapi sebelumnya teman-teman, mari kita sama-sama bersaat teduh sejenak. Mari kita bersaat teduh sejenak. Teman-teman, sambil kita bersaat teduh, sama-sama kita dalami hadirat Tuhan lagi, kita sama-sama akan menyanyikan satu buah lagu pujian. Tuhan Allah hadir. Puji Tuhan teman-teman. Baiklah, sebelum kita masuk lebih dalam lagi, izinkanlah aku, Livi, untuk memimpin doa pembuka. Mari kita bersekutu dalam doa teman-teman.
Mari kita berdoa. Selamat sore ya Bapak, selamat sore Tuhan Yesus, selamat sore Roh Kudus, mengucap syukur karena pada sore hari ini kami boleh sama-sama bersekutu Tuhan dalam Engineering Student Fellowship PMK Teknik UGM mengenai etika pergaulan Kristen dengan nantinya Kak Mariani sebagai pembicaranya ya Bapak. Tuhan siapkanlah hati kami ya Bapak dalam kami menerima firman Tuhan, dalam kami mengikuti Istaf ini dari awal sampai akhir Tuhan, sehingga kami dapat mengerti apa yang Kau mau Bapak, semakin dekat juga padamu ya Bapak. Terima kasih Tuhan, kami mohon ampun atas segala dosa dan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni yang bersalah pada kami. Dan dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke teman-teman, selamat sore. Wah, puji Tuhan, suaranya Jeremy keras banget ya. Aku bisa dengar dari sini. Sekali lagi dong. Selamat sore teman-teman. Sore. Sore, Livi. Sore. Puji Tuhan. Oh iya teman-teman yang bisa on cam, boleh loh on cam ini. Aku melihat ada wajah Kak Karlisa. Halo Kak Karlisa. Halo Livi. Apa kabar? Tuhan, sehat Kak. Semangat skripsian. Iya, makasih Kak. Kak Karlisa gimana kabarnya? Kelihatannya gimana Livi? Waduh, kayaknya sumringah gitu ya Kak. Oh, selalu sumringah ya, harus selalu sumringah. Oke. Terima kasih Kak udah mau berbagi kabar sama kami. Oleh teman-teman yang bisa pakai background boleh pakai background juga. Nanti yang belum dapat backgroundnya bisa bilang, nanti bisa dikirim sama teman-teman KPKP. Oke, kita akan menambah semangat lagi dengan lagu Sakjeke Aku Nderek Gusti. Ini lagu Jawa ya teman-teman, karena hari ini spesial nih, kita pakai budaya Jawa. Oke, sama-sama kita akan nyanyi Sakjeke Aku Nderek Gusti. Aku nderek Gusti
teman-teman, sebelum kita masuk lebih dalam mungkin pada tahu nggak sih ini arti lagu Sak Jeke Aku Nderek Gusti? Oh iya, sebenarnya ini kan temanya Jawa nih. Nah, mungkin teman-teman boleh ini dong kasih jempol atau apa reaction yang orang Jawa atau asalnya dari Jawa gitu. Termasuk aku ya, aku salah satunya nih. Oke, ada Michael Alvano, Andreas, nggak bisa bahasa Jawa, oke, AA Firman, baik. Terus ada siapa lagi nih, Andreas, Kak Karlisa nih dari Jawa bukan sih Kak? Apanya? Iya. Asalnya dari Jawa kan, oke. Nah, karena menurut aku ya, oh ya, Kemuel lahir di Pulau Jawa. Siap. Nah, ini kita minggu ini temanya tentang Jawa-Jawa nih. Aku juga bingung, pantesan aku ditunjuk jadi MC ya, karena mungkin aku medok banget kali ya. Oh ya, mungkin aku kasih tahu dikit ya artinya buat teman-teman yang tidak tahu. Kan tadi nyanyi kan bingung kan artinya. Nah, itu Sak Jeke Aku Nderek Gusti, itu artinya aku tuh nderek itu artinya ikut Tuhan. Uripku tansah diberkahi. Tapi hidupku ini diberkati. Hatiku ayam tentram, artinya hatiku damai sejahtera. Semua itu Tuhan Yesus yang memberi. Terima kasih Tuhan Yesus, saya berterima kasih. Intinya itu guys, oke? Nanti mungkin kita bisa sesi tanya jawab bahasa Jawa ya, next time ya. Oke. Pada udah nggak sabar kan ini mau dengerin khotbah firman dari Kak Mariani. Teman-teman, sambil kita siapkan hati dan Alkitab kita mau sama-sama nyanyi lagu Selidiki Aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihimu, Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Lah ku lihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapat
saya persilahkan kepada Kak Mariani untuk mengisi. Silahkan, Kak. Baik, mari kita berdoa sebelum kita belajar bersama-sama. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena di tengah-tengah segala kesibukan kami, sehari-hari sebagai mahasiswa maupun juga hamba-Mu yang bekerja, Tuhan berikan waktu yang senggang untuk kami bersama-sama bersekutu dan belajar dari firman Tuhan. Kami rindu supaya apa yang kami pelajari ini boleh mewarnai keseharian kami sehingga semakin banyak orang yang dapat mengenal bahkan ingin memperdalam untuk semakin merasakan kuasa kasih-Mu, kuasa penyertaan, dan kuasa pemeliharaan-Mu. Ya Bapa, tiada seorang pun yang sempurna termasuk hamba-Mu, oleh karena itu kami memohon hikmat-Mu, pengertian-Mu, dan kebijaksanaan-Mu. Berilah kami hati yang senantiasa mau belajar dan diajar oleh kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Bapa, hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup, kami berdoa. Amin. Selamat sore teman-teman. Sore, Kak. Suara saya ya kedengeran ya. Ya, saya diberikan tema hari ini adalah etika pergaulan Kristen. Jadi kalau boleh bagian teknis di PMK Teknik mungkin bisa menayangkan PPT saya. Kemuel. Iya Kak, itu tadi sudah saya kirimkan. Dia datang dari Kak. APKB. Bentar, tunggu ya, aku ambil ininya, filenya kalau gitu. Sambil menunggu saya share screen gitu atau bagian teknisnya yang mau share screen, saya atau bagian teknisnya Kemuel? Kalau dari Kamariani bisa mungkin nggak apa-apa dari Kamariani aja. Coba ya, soalnya ini pakai sebentar. Oke, sudah kelihatan ya? Sudah ya? Oke. Ya, oke, baik. Sebelum kita mulai, kalau boleh saya tahu, kenapa kalian mau pelajari tentang etika pergaulan Kristen? Ada pergumulan apa? Atau di kolom chat, kalau misalnya nggak mau kedengeran suaranya, yang silakan.
ini. Berbeda dari pergaulan orang-orang non-Kristen dan bisa sesuai dengan ajaran Tuhan. Dengan pergaulan orang-orang non-Kristen itu apa? Jadi kan ada pergaulan gitu kan ya. Lalu ada teman kalian yang bilang berbeda dari berarti kita membuat separasi, pemisahan pergaulan yang Kristen dan pergaulan yang non-Kristen. Saya tanya lagi, pergaulan non-Kristen itu yang seperti apa? Apakah semata-mata kalau mereka agamanya bukan Kristen, so kita bilang itu pergaulan non-Kristen, atau seperti apa? Yuk, cah teknik, sing ganteng dan bagus, ganteng dan ayu. Aku ikut-ikut Livi ya. Nuansa Jawa soalnya. Mantap, Kak. Afner ngerti nggak, Afner? Afner Sirait ngerti nggak? Sedikit ngerti. Sedikit ngerti ya. Kau harus banyak bergaul dengan orang Jawa itu, Afner. Ayo, apa yang disebut dengan pergaulan non-Kristen itu apa? Ayo. Mungkin Kemuel mau on mic, Kem? Silahkan. Oh, oke. Pergaulan yang negatif. Baik. Ada lagi? Ada lagi, teman-teman? Etika pergaulan Kristen yang kalian bayangkan tuh apa sih? Nggak usah ditanya kenapanya deh. Yang kalian bayangkan dari materi ini tuh apa? Kak, saya Kak. Ya, silakan. Belum open cam. Iya, kalau Karlisa sendiri kayak kepikirannya pas baca tema ini tuh kayak prinsip Kristen apa sih yang bisa dipertahankan gitu dalam bergaul dengan teman-teman, baik itu yang sesama Kristen maupun yang bukan gitu, Kak. Oke. Tapi ya entah ya nanti terjawab atau tidak. Oke, Lisa dan Afner satu jalan ya, satu koridor ya. Oke, saya bersyukur jawabannya itu, karena kalau etika pergaulan biasanya sudah menyangkut antara pergaulan antar jenis, jadi perempuan dan laki-laki. Kalau kalian menjawab seperti itu, mari kita lanjutkan. Berarti cocok. Kalau enggak, kita berhenti di sini. Oke ya, yuk kita lihat slide berikutnya. Nah, teman-teman, yang disebut dengan etika pergaulan, sebentar ya. Ya, etika pergaulan Kristen itu, etika itu berasal dari kata ethos sebenarnya, yaitu kelakuan yang umum atau kebiasaan dalam sebuah kelompok masyarakat. Jadi misalnya ya, yang boleh bicara di pertemuan-pertemuan umum itu hanya kaum laki-laki. Kaum perempuan itu tidak boleh bicara. Itu saya alami waktu KKN di sebuah desa di Kebumen. Wah, zaman pandemi gini mana ada KKN gitu kan. Zaman dulu sebelum pandemi gitu ya. Ada KKN, di situ perempuan tidak boleh bicara, kecuali yang KKN. Karena menurut mereka, yang boleh bicara itu adalah hanya kaum laki-laki. Nah, itu etika tempat itu. Tapi lama-lama orang itu berpikir, kebiasaan itu kan relatif ya.
Jadi maksudnya di tempat KKN saya memang seperti itu. Tapi di tempat yang lain enggak seperti itu. Boleh perempuan itu bicara. Nah, karena itu dalam perkembangannya etika itu kemudian bukan lagi membahas soal kebiasaan. Jadi prinsipnya yang penting, bukan kebiasaannya, karena kebiasaan itu relatif. Teman-teman bisa dengar suara saya ya, karena ada pemberitahuan connection saya unstable. Masih bisa dengar? Bisa ya? Oke. Baik, jadi yang pertama harus kita patok di dalam pikiran kita itu, yang utama adalah menilai secara kritis prinsip di balik sebuah kebiasaan. Sehingga tugas dari etika atau fungsi etika itu adalah satu, mencegah pergeseran ketaatan terhadap hukum menjadi sebuah legalisme. Teman-teman tahu artinya legalisme? Sering mendengar kata itu, kira-kira tahu artinya legalisme? Boleh di-chat kalau misalnya ini. Kita sering bilang gini ya sama orang ya, kamu tuh kok legalistik banget sih, gitu ya. Nah, sebenarnya arti legalisme itu apa? Pelumrahan apa ya, Kak? Gimana? Pelumrahan. Kelumrahan? No, bukan. 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 Membolehkan sesuatu yang mungkin harusnya tidak boleh. Bukan juga. Legalisme. Dari kata, coba, legalisme itu katanya, kata dasarnya apa? Legalisme. Kata dasarnya apa? Legal. Legal. Betul. Kata dasarnya legal. Artinya legal itu apa? Dijadikan legal terhadap hukum sesuai dengan aturan. Betul. Jadi legalisme itu adalah hukum atas hukum itu sendiri. Jadi kalau hukumnya sudah begitu, ya diberlakukan hukumnya seperti itu. Tapi nggak ada kita melihat nggak boleh mempertanyakan kelayakannya. Itu legalisme. Nah, etika mencegah supaya ketaatan itu jangan jadi legalisme. Taat itu baik, tapi jangan menjadi legalisme. Taat itu baik, cuma jangan menghakimi orang yang bertindak dalam koridor perilaku yang tidak sama dengan kita, ketaatan kita. Kalau kita sudah menghakimi orang lain, itu jatuhnya nanti ke legalisme. Nah, tugas etika salah satunya itu, mencegah pergeseran ketaatan terhadap hukum menjadi sebuah legalisme. Yang kedua, dasar dari etika ini pertama itu konteksnya apa, tanggung jawabnya apa, gitu ya. Jadi bukan relatif, tetapi harus dilihat dari konteksnya dan tanggung jawab dari yang memberlakukan etika tersebut. Lalu etika Kristiani seperti apa? Etika Kristiani itu adalah etika yang memperhatikan konteks, kemudian konteksnya itu konteks historis dan konteks sosial. Jadi itu yang disebut dengan etika Kristiani. Nah, kemudian berikutnya ini saya diberikan ayat dari Lukas 11 ayat 39. Mari kita baca bersama-sama. Lukas 11 ayat 39. Ada yang mau tolong membacakan? Lukas 11 ayat 39.
Ada yang bisa tolong membacakan ayat tersebut? Dibaca loh ya, bukan diinterpretasi, hanya dibaca. Ada yang bisa tolong? Saya, Kak. Silakan. Lukas 11 ayat 39. Kalau yang mau Tapi- baca ya, silakan. Baik. Lukas 11 ayat 39. Tetapi Tuhan berkata kepadanya, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggang, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Ya. Oke, itu ayat yang diberikan kepada saya, ayat kunci. Tetapi ayat 37 sampai 38 itu kisahnya itu waktu Tuhan Yesus selesai mengajar, ada orang Farisi mengundang dia datang ke rumahnya. Lalu masuklah dia, lalu duduk makan. Menurut teman-teman, Tuhan Yesus itu makan dengan tangan yang bersih atau tangan yang kotor sampai orang Farisinya ngomong seperti itu. Gimana teman-teman? Ini kayak zaman pandemi sekarang ya, kemana-mana kita harus cuci tangan gitu kan. Nah, Tuhan Yesus itu cuci tangan apa enggak waktu dia mau makan? Bagaimana menurut teman-teman? Kira-kira Tuhan Yesus itu kayak kebanyakan dari, kalau kayak kita tuh ya, lagi lapar banget ya, laparnya sedunia gitu ya, sudah jam 12, makan gitu, wah langsung aja nggak pakai cuci tangan, langsung makan gitu. Tuhan Yesus seperti itu atau maksudnya tuh seperti gimana sih yang teman-teman tangkap dengan ayat itu? Orang Farisi melihat hal itu dan ia heran karena Yesus tidak mencuci tangannya sebelum makan. Berarti apa kalau kita tangkapnya itu? Yuk teman-teman. Iya, saya mesti panggil kah? Sebentar, cari nama yang cantik ya. Golek jeneng sing ayu. Jenenge sing ayu sapa yo? Rina. Rina. Hai Rina. Gimana Rin? Halo Kak. Ya, menurutmu gimana itu? Tuhan Yesus tuh, orang Farisinya heran kok Tuhan Yesus nggak mencuci tangan sebelum makan. Itu dia cuci tangan apa Tuhan Yesus tuh dalam tanda kutip kok rodok slordeh ya, nggak cuci tangan. Gimana Rin? Kalau menurut saya sih, menurut orang Farisi itu Tuhan Yesus tidak mencuci tangan mungkin dalam adat istiadat mereka Kak. Oke. Baik, ada adat istiadat yang mungkin tidak dipenuhi sepenuhnya. Gitu ya? Valeri setuju kah? Mungkin Tuhan Yesus sudah lapar, Kak. Tuhan Yesus sudah lapar ya? Iya, Amang gitu, Mang. Tuhan Yesus sudah lapar dan dia tidak mencuci tangannya. Mungkin dengan singkat. Mungkin ya. Baik. Nah, kalau kita mau lihat, ya memang Tuhan Yesus diajak makan. Ya, dia menghormati tuan rumahnya. Dia duduk. Nah, kemudian kalau saya membaca di situs Alkitab, pelajaran Alkitab orang Israel, di sana dikatakan orang Farisi itu heran karena Yesus tidak mencuci tangannya. Nah, mencuci tangannya itu sebenarnya berasal dari kata netilat yadayim. Wah, ini agak sedikit teoretik ya. Nggak apa-apa. Jadi kita lihat dulu ini perjalanannya ya. Jadi dulu itu ada kebiasaan mencuci tangan. Kalau seorang
imam Yahudi akan menjalankan peribadahan. Dia harus bersih tangannya. Karena nanti akan ada memegang makanan Yahudi yang mengandung roti. Sehingga itu harus dicuci. Nah, caranya mencuci tangan itu memang sedikit sedikit kompleks, teman-teman. Jadi bukan hanya seperti kita gitu ya, diajarin mencuci tangan itu 20 detik gitu kan supaya kuman-kuman itu mati. Tetapi Tuhan Yesus imam-imam Yahudi dulu itu mencuci tangan harus dari daerah sekitar tangannya ini, tangan bagian atas dengan air mengalir sampai luruh, sampai semua jarinya itu harus dibasahi. Sehingga memang cuci tangan itu sebuah ritual tersendiri yang sampai sekarang katanya itu masih dilakukan. Jadi ada seorang teman saya, dia juga akrab dengan orang-orang Yahudi. Memang ritual-ritual seperti itu tuh masih mereka lakukan. Nah, kenapa sih? Karena apa yang dilakukan oleh para imam Yahudi itu kemudian menjadi kebiasaan yang diturunkan terus-menerus. Jadi misalnya begini, kalau zaman sekarang itu, karena turun-temurun dibicarakan terus-menerus gitu ya, sering ada perkataan begini, jangan bangun kalau sudah siang, nanti rezekimu dipatok ayam. Gitu kan? Ojo tangi ndak ya wis awan. Engko rezekimu dipatok ayam. Nah, nuansa Jawa gitu ya. Jadi artinya kita nggak tahu loh artinya itu apa. Tapi dilakukan. Ibu-ibu selalu membangunkan anaknya. Ayo nak, bangun nak. Ini sudah pagi. Jangan bangun siang-siang, nanti rezekimu dipatok ayam. Misalnya gitu. Atau seperti ini. Kalau makan, nasinya harus habis. Karena kalau enggak, nah kalau yang diancam itu anak perempuan, nanti pacarmu, suamimu itu brewokan. Ya kan, punya cambang begitu ya. Nah itu nggak tahu kenapa harus digitukan. Tapi ibu-ibu selalu begitu. Tujuannya apa? Ansih supaya makanannya habis. Tapi yang diutarakan itu tuh tidak kena. Maksudnya tidak pas gitu ya. Nah kemudian di masyarakat Yahudi itu kan ada beberapa golongan masyarakat ya. Ada orang Farisi, ada orang Saduki. Orang Saduki mengurus semua tata aturan yang ada di dalam Bait Allah. Kalau orang Farisi menjadikan hukum lisan itu menjadi sesuatu yang harus dilakukan. Sehingga kita pernah dengar kan, Tuhan Yesus tuh mengadakan perumpamaan. Kalau ada seorang gembala, dombanya masuk kecemplung di sumur, apakah dia akan tolong dombanya? Jika itu terjadi pada hari Sabat. Nah, itu termasuk peraturan-peraturan lisan yang diturunkan, gitu ya. Nah, kemudian zamannya Yesus ini, Yesus itu melihat esensi atau jiwanya dibandingkan dengan ritualnya. Di hukum Taurat loh. Tapi Tuhan Yesus mengatakan kalau kamu melakukan hukum Taurat, kamu harus sadar esensinya itu apa. Bukan tingkah lakunya, tapi esensinya itu apa. Sehingga teman-teman, bagaimana kita bisa menerapkan firman yang agak saklek gitu ya. Dikatakan di sini kan, Tuhan berkata, kamu orang-orang Farisi, kamu membersihkan bagian luar dari cawan dan pinggan, tetapi bagian dalammu penuh rampasan dan kejahatan. Jadi yang pertama, saya melihat bahwa yang pertama itu menghidupi iman di dalam kehidupan kita. Yuk, siapa yang pernah kayak saya nih, ibadah online, ya kan? Semua dari YouTube ya.
Semua di live streaming di YouTube gitu kan. Meruput jam 9 kurang 10 baru ingat. Waduh, jam 9 itu kebaktian ini. Nah, kan kayak gini kan, ada yang nggak menghidupkan kamera nih. Udahlah, nggak usah hidupkan kamera, yang penting itu datang di kebaktian. Kalau live streaming di YouTube, nggak usah mikir kayak gitu, wong nggak ada pertemuan kayak gini kan, walaupun lewat layar kan, YouTube kita kayak nonton gitu kan. Jadi imannya itu rada-rada orang Jawa, sekali lagi orang Jawa bilangnya sepoh. Sepoh itu apa ya? Tawar gitu ya. Enggak bergairah gitu, enggak. Tapi ya karena nonton gitu kan. Ada yang merasa seperti saya gitu, kadang-kadang jam 9 kurang 10 gitu baru watching. Wah, gerejaku jam 9, aku tak cepat-cepat nyetel YouTube-ku. Ada yang kayak gitu? Boleh angkat tangan. Ada yang mau raise hand? Oh, oke. Ya. Wah, semua ingat ya. Nggak ada yang kayak saya tiba-tiba baru ingat 9 kurang 10 gitu ya. Nah, teman-teman, oh ada juga yang kayak saya, ya. Ya, sekali waktu kita begitu kan ya. Tapi nggak setiap waktu. Nah, apa yang disebut dengan menghidupi iman? Yang pertama, di dalam relasi sosial. Saya sedang menggembar-gemborkan apa yang disebut dengan internal alarm. Internal kondisi kita di dalam. Kalau teman-teman mahasiswa, orang tua kan nggak bisa lagi kontrol teman-teman kan. Misalnya ada yang dari luar kota nih. Orang tuanya bisa nggak telepon setiap hari? Bisa. Bisa nggak fit call setiap hari? Bisa. Tapi apa yang ada di dalam pikiran teman-teman tidak bisa dikontrol oleh orang lain. Itu kan? Ya. Jadi yang bisa mengontrol itu siapa? Ya diri kita sendiri. Sebagai anak-anak Tuhan yang bisa mengontrol itu siapa? Apa yang tertulis di dalam Alkitab menjadi iman kita itu yang dihidupi. Nah, yang kedua adalah percaya akan siklus kekekalan dan pemeliharaan Allah. Seringkali kalau kita menerapkan firman Tuhan, misalnya kasihilah musuhmu. Dengan ini ya, aduh kok aku kon mengasihi musuhku ki piye? Wonge kuwi marake nyebai, marake atiku ku nglumpruk gitu ya. Jadi maksudnya hatiku tuh kalau lihat hangatnya luruh gitu kan. Lah kok ini aku disuruh mengasihi musuhku. Waktu memberlakukan firman, itu kita harus percaya akan siklus kekekalan dan pemeliharaan Allah. Betul. Sekarang ini dia orang yang tidak menyenangkan. But who knows the next 5 years? Who knows the next year? She will become or he will become our best friends. Who knows? Jadi kita harus berpikirnya di dalam siklus kekekalan dan pemeliharaan Allah. Yang ketiga, itu taat dan setia mengubah hidup menjadi makin serupa dengan Kristus. Sampai di sini teman-teman. Adakah yang mau bertanya atau menanggapi? Sampai sini dulu. Ada? Paham ya teman-teman ya? Baik, kita teruskan ya. Jadi teman-teman, kalau begitu, satu yang utama adalah menghidupi iman di dalam keseharian kita. Nah, karena itu balik lagi, kalau ada orang-orang bilang, itu sih orang-orang fundamental, tapi saya merasa ini fondasi kita. Ya saat teduh itu memang harus dijalankan, harus dihidupi.
Kalau kita menjalankan saat teduh 365 hari, ada 365 aspek kehidupan kita yang setiap hari mungkin dikuatkan oleh firman Tuhan, mungkin ditegur oleh firman Tuhan, mungkin harus dihapuskan dari kehidupan kita. Pasti akan ada 3 hal itu. Supaya apa? Supaya dari dalamnya beres, keluarnya kita juga beres. Keluar yang beres itu bagaimana? Mari kita lihat slide berikutnya. Di keluarga. Teman-teman, adakah teman-teman yang orang tuanya ini lulusnya SMA atau bahkan tidak sekolah atau lulusnya hanya SD dan SMP? Adakah? Mungkin ada ya teman-teman ya. Mungkin ada. Ya. Nah, seringkali mahasiswa merasa, aku nih mahasiswa loh. Orang tuaku nggak sampai mahasiswa loh. Kalau kita sedang berdebat, atau kalau kita sedang melakukan sesuatu, apa yang kita rasa? Apa teman-teman? Misalnya orang tua teman-teman itu di bawah pendidikannya tidak setinggi teman-teman. Mesti panggil lagi ya, sebentar. Panggil lagi. Michael Alfano. Andai kata terjadi pada kehidupan Michael, andai kata loh ya, saya nggak tahu kehidupan Michael Alfano. Gimana rasanya? Misalnya orang tua kita itu pendidikannya tuh lebih nggak setinggi kita yang mahasiswa. Apa yang akan kita rasakan kalau mereka menasehati kita? Iya Kak, yang kata-kata terakhir bagaimana Kak? Sempat putus yang terakhir. Oke. Jadi, andai kata keluarganya Michael Alfano ini, ayah atau ibunya tuh pendidikannya nggak setinggi Michael. Lalu mereka menasehati Michael. Lalu Michael merasakan apa? Atau apa yang terbersit di dalam pikiran Michael? Kalau dari saya sendiri, gimana ya Kak? Yang saya rasakan ya pikir positif aja gitu sih Kak. Ya bukan masalah. Ya begitu sih Kak. Bukan masalah. Kalau bisa saya apa ya? Kalau pola pikirnya pasti kan beda ya Kak. Kalau misal orang tua itu pendidikannya tidak terlalu tinggi, ya memaklumi gitu sih Kak. Kalau benar-benar terjadi. Ya, oke. Bagaimana dengan Ardi? Hai Ardi. Ya. Gimana Ardi? Ya, kalau saya sih Kak, terkait dengan sikap saya kalau pendidikan saya lebih tinggi ya Kak. Ya. Saya pasti tetap ini sih Kak, tetap menghormati ya atau menghargai kali ya. Ya bagaimanapun saya sampai sini berkat kedua orang tua saya juga gitu. Bagaimanapun walaupun saya lebih tinggi, tapi tanpa mereka pun mungkin saya nggak akan sampai titik sini gitu. Ya, gitu? Iya. Teman-teman yang lain pasti setuju ya bahwa sekarang saya turunkan. Ada kakak kita bisa waktu kita naik mobil sama dia bilang cara menyetir mobil itu nggak betul, itu nanti boros bensinnya kalau kamu itu sering main gas dan rem tidak diatur. Padahal dia nggak bisa nyetir mobil. Yang bisa nyetir mobil kita, yang bisa nyetir mobil itu teman-teman. Teman-teman akan menjawab apa terhadap kakak yang berkata seperti itu? Wong dia nggak bisa nyetir mobil.
Aku bisa nyetir mobil. Nina? Hai Nin. Halo Kak. Hai Nin. Gimana Nin? Kebetulan Nina juga punya adik sering kayak gitu Kak. Dia nggak bisa bawa mobil Terus tapi gimana? pertamanya sih Nina selalu bilang so tahu gitu. Tapi setelahnya pasti dia punya alasan kenapa dia bilang kayak gitu. Dia akhirnya Nina ke depannya mempertimbangkan kenapa sih dia bisa bilang kayak gitu. Ya, oke. Baik. Kalau dari perbincangan kita, memang penerapan firman yang pertama itu tugas etika tadi itu ya. Esensinya itu apa? Itu harus kita berlakukan pertama di lingkungan keluarga kita. Ya kan? Itu kan lingkungan terdekat kita. Berikutnya di lingkungan permainan game online. Zaman dulu sekali ada yang disebut dengan PUBG gitu ya. Nggak tahu zaman sekarang itu namanya apa gitu kan. Itu kan mainnya berkelompok ya. Menaklukkan musuh berlima lawan 5 orang gitu kan. Nah, di dalam penerapan firman Tuhan yang kita baca tadi itu, ya kan, esensinya dari hukum itu adalah berarti kalau kita main game online ya sportif gitu. Kadang-kadang kita sering cheating kan, maksudnya kalau lagi main gitu kan, ya ini dan itu gitu, pokoknya yang penting yang lawannya itu kalah. Nah, teman-teman berani nggak untuk berpikir itu harus sportif dan ya sudah, memang saatnya kalah ya nggak apa-apa, mengakui kalau itu kalah, tapi nggak berusaha untuk cheating atau mencurangi. Nah, kemudian di dalam pertemanan, nah ini teman-teman, saya tuh sering bertanya begini. Kita memandang perbedaan itu sebagai kekayaan budaya, bukan sebagai sebuah ancaman. Sekarang saya tanya, teman-teman, berapa dari antara teman-teman yang teman akrabnya itu tidak ke gereja? Ke tempat yang lain, entah Hindu, entah Buddha, entah Muslim, atau Konghucu, atau agama yang lain. Adakah? Boleh raise hand? Karlisa dan ada? Rina, Nadia Galuh, ya. Oke. Cukup banyak. Ada lagi? Sebentar ya. Oke. Baik. Ebenezer, Virginia Putri. Oke. Ya. Terima kasih. Teman-teman yang lain berikutnya ya, banyak sekali. Nah, teman-teman, ketika kita bergaul seperti dengan teman-teman yang berbeda keyakinan ini, ada nggak yang merasa frustrasi gitu? Ada? Dulu anak teman saya cerita ya, teman saya punya anak. Dia itu suka sekali bikin masakan. Tujuan utamanya di UGM itu adalah Fakultas TP, Teknologi Pertanian, ya kan? Masuk sesuai dengan cita-citanya. Tapi begitu dia masuk, dia lihat satu angkatan yang seiman dengan dia itu sedikit sekali. Rasanya terus lemes, dan kemudian dia tidak ingin kuliah lagi. Itu kejadian. Sampai saya bingung, loh kok bisa gitu? Wong temen itu ya, kita satu angkatan kan semua temen kan? Ya kan? Kalau kita satu angkatan itu, teman kita kan bukan yang ada di PMKT UGM aja kan? Tapi semua teman kan? Sependapat nggak sama saya? Boleh angkat tangan yang sependapat. Semua yang di teknik itu adalah teman kita, ya kan? Iya, banyak yang angkat tangan. Oke, baik.
Jadi kita tidak terkungkung oleh apa yang kita yakini. Ya kan? Nah, di dalam kondisi pertemanan, perbedaan itu sebagai sebuah kekayaan, bukan ancaman. Juga nanti di dalam tradisi. Tradisi itu harus kita pandang dengan kacamata iman dan dengan penuh kasih. Bagi teman-teman yang Tionghoa gitu ya, itu kan masih ada teman-teman kita Tionghoa yang lain itu yang suka kirim rumah. Tahu ya? Itu biasanya Konghucu. Jadi ada pada hari dia meninggal, itu dia dikirimin rumah. Harganya sekian juta rupiah. Rumah dari kertas, bentuknya seperti rumah. Dengan seperti maket teman-teman teknik arsitektur lah, tapi dari kertas. Nah itu kemudian pada hari itu dikirim oleh suhunya, kemudian dibakar. Supaya nanti di nirwana sana, dia punya rumah seperti yang saat ini sedang dibakar. Satu kali teman saya yang sudah menjadi Katolik, lalu dia melihat kebiasaan keluarganya. Dia bilang begini, aduh, itu kan buang-buang uang ya. Itu bukan 1 juta, 2 juta teman-teman, lebih dari 7 juta. Biasanya begitu. Kalau hanya orang-orang kaya yang bisa kirim rumah ke nirwana. Karena dibakar itu rumahnya harus besar. Gitu ya. Kalau 7 juta itu kita jadikan logam mulia kira-kira berapa gram ya dapatnya. Saya bilang, kamu kok gitu sih sama keluargamu? Mereka itu punya kepercayaan gitu tuh esensinya apa? Nah, ya nggak penting. Yang penting adalah mereka itu menyia-nyiakan uangnya. Nah, teman-teman, dalam kasus seperti ini, maka kita harus memandang tradisi itu dengan mata yang penuh kasih. Lihat dulu esensinya. Kalau teman-teman misalnya nih ya, seseorang yang bukan dari budaya Jawa, mau punya pacar orang Jawa, masuk dulu di dalam budayanya. Pacaran itu apa menurut orang Jawa? Baru nanti kan sesudah menerima gitu kita bisa menerapkan. Tapi kalau belum kita sudah menghakimi, orang itu akan jadi dekat apa enggak sama kita? Biasanya terus menjauh kan? Kamu kok pandangannya kayak gitu sih? Gitu. Nah, teman-teman, sehingga saya mengatakan di sini itu adalah dalam menerapkan yang dikatakan oleh Tuhan Yesus itu, supaya kita jangan seperti orang Farisi ya, membersihkan bagian luar dari cawan, tapi dalamnya itu penuh dengan rampasan dan kejahatan gitu. Di dalam itu kita menghidupi iman kepada Tuhan Yesus, di luar juga menampakkan iman di dalam penerapannya secara sosial. Sehingga saya mengatakan di sini, live in harmony, accept the diversity, and unite in faith. Kelihatannya gampang teman-teman, tetapi ternyata agak sulit diterapkan. Boleh sharing teman-teman yang merasa kesulitan untuk menerapkan hal ini di dalam kehidupan sehari-hari. Ada? Saya stop screen dulu ya. Ya. Ada teman-teman yang mau sharing kesulitannya menerapkan hal itu di dalam kehidupan sehari-hari. Halo Kak, maaf. Ya. Motong tadi ada yang tanya Pak, tanya Kak di tengah, apakah siklus kekekalan itu sama dengan berpikir ke depan? Tadi mungkin belum sempat dijawab juga Kak, kalau misalnya mau dijawab sekalian. Oh oke. Siklus kekekalan itu apakah sama dengan berpikir ke depan gitu ya Lia? Iya, tadi pertanyaannya seperti itu Kak. Oh oke. Jadi gini teman-teman, siklus kekekalan itu kita harus lihat dari masa lalu, sekarang, dan masa yang
akan datang. Jadi contoh, waktu itu kawan saya itu suaminya meninggal. Ya, anaknya masih kecil. Kira-kira dia kelas 6 atau kelas 1 SMP, itu sudah lama sekali. Pertanyaan yang selalu didengung-dengungkan oleh si anak ini kepada mamanya. Mama, kenapa Tuhan itu ambil papa? Nangkap ya? Susah nggak jawab pertanyaan itu? Susah, karena kita nggak pernah tahu. Kenapa papanya diambil, dia masih kecil. Mama, kenapa Tuhan ambil papa? Saya masih kecil. Dia punya adik, gitu ya. Nah, kemudian pertanyaan ini juga dilontarkan kepada saya. Waktu itu terus terang, karena kami cukup dekat gitu ya. Jadi saya juga agak kesulitan menjawab. Kemudian saya melihat begini. Allah itu bertindak itu tidak parsial, tapi dia itu punya dimensi kekekalan. Yang dulu-dulu itu sampai sekarang dan yang akan datang. Kita tidak bisa membayangkan yang akan datang. Tetapi kalau kebetulan waktu itu ayahnya itu meninggalnya sakit jantung, jadi dibawa dari rumah itu sudah dengan kondisi yang sangat kesakitan di dalam mobil begitu, dan waktu sampai di IGD denyut nadi di kakinya itu sudah nggak ada gitu ya. Nah, andai kata kita tuh tidak tahu masa depan, tetapi pemeliharaan Allah itu, kalau misalnya saat itu dia tidak diambil, apa yang akan terjadi? Kita tidak tahu. Tetapi pemeliharaan Allah itu siklusnya dari masa lalu, sekarang, masa depan. Sekarang anak itu sudah di satu alma mater dengan kita. Nah, kalau dia lihat ke depan, ke belakang, dia sudah bisa bilang, oh iya, waktu itu begini, begini, begini. Tapi menjalani pemeliharaan itu memerlukan iman. Bagaimana dalam ketidaktahuan kita, maka kita tetap tertuju kepada Allah yang Maha Pemelihara, yang tidak pernah meninggalkan buatan tangannya, termasuk kita sendirian. Nah, itu jawaban saya, Livi. Oke. Baik, terima kasih Kak. Ya, ada lagi? Susah nggak sih nerapin kayak gini nih? Buat kalian sekarang ini loh. Kalau saya sih zaman dulu gampang ya. Orang satu angkatan cuma 5 yang seiman. Kalau sekarang udah lumayan banyak ya. Susah nggak menurut kalian? Aku tadi belum lihat ini. Coba ya. Saya panggil Trusti Hapsari. Hai Trusti. Halo Kak. Hai Trusti, gimana Trusti? Namamu ini artinya apa Trusti? Artinya trust Kak, percaya. Percaya yang bersahaya. Hapsari tahu ya? Cantik namanya. Ayo, apa Trusti? Ya tadi gimana Kak? Maksudnya susah? Maksudnya, iya. Kan kita tuh kan mau menerapkan iman kita itu di dalam relasi sosial toh. Iya Kak. Dalam pergaulan dengan teman-teman semua. Ada nggak kendala-kendala yang terus dihadapi gitu? Oh iya, mungkin kalau kendala sih pastinya ada Kak. Dan menurutku zaman sekarang ini semakin susah Kak, karena nggak tahu ya, mungkin karena tuntutan dunia juga Kak. Jadi kadang kayak misalkan ini kayak salah satu contoh aja gitu. Kayak dulu waktu maba gitu kan, masih belum tahu apa-apa gitu, terus kayak
kayak misalkan teman gitu minta titip absen gitu Kak. Nah, terus aku sempet kayak bingung sebenarnya tuh kayak gitu boleh atau enggak gitu. Terus ketika aku tanya kakak gitu kan, terus kakak bilang itu mutlak nggak boleh ya kayak gitu, karena kayak ya udah pasti kita dapat jatah gitu kan untuk bolos gitu. Jadi kayak sebaiknya itu nggak dilakukan. Nah, tapi di lain sisi juga karena itu teman sendiri Kak, jadi kadang tuh nggak enak gitu loh Kak. Tapi ya puji Tuhannya memang selama ini harus ada prinsip kayak gitu sih Kak dari aku sendiri. Jadi kayak harus berani untuk menolak itu gitu. Dan akhirnya teman-temanku juga tahu bahwa memang Thirsty nggak bisa gitu untuk mintain TA gitu, atau memang aku sendiri pun nggak mau untuk titip absen gitu sih Kak. Jadi kayak ya itu salah satu contoh aja sih Kak yang terjadi gitu. Gitu. Oke. Thank you. Iya Kak. Oke. Saya mau tanya sama Klenisis. Hai Kleni. Ya. Kalau menurut aku juga sama dengan Kak Rusti. Ya di zaman sekarang ini makin susah untuk menerapkan iman seperti itu juga, karena ya itu tadi kadang ada teman-teman yang ini, jadi kita ikut ke mereka gitu, jadi nggak teguh gitu iman kita. Sama juga perihal titip absen juga kayak gitu-gitu dulu. Bahkan aku juga kadang dulu mau kayak gitu, cuman karena pas di retreat sih aku ke trigger kayak nggak boleh sebenarnya kayak gini. Jadi banyak hal yang aku tahu dan ya pelan-pelan aku terapkan lah di dalam hidupku Kak, walaupun masih kadang agak gitu-gitu. Oke. Itu dari aku Kak. Thank you Glenn. Sama-sama Kak. Terakhir ya, nanti kalian nggak pulang-pulang. Selesai. Nicholas. Hai Niko. Halo Kak. Hai Kak. Gimana? Gimana Kak? Masalah ini Kak. Iya. Ya mungkin dari aku sendiri jarang sih Kak, aku lebih ke introvert gitu ya, jadi mungkin jarang-jarang komunikasi dengan kawan-kawan juga Kak. Pernah sih sampai ditanyain yang TA. Gimana Kak? Enggak, orang introvert sama orang ekstrovert. Niko bilang Niko agak introvert, jadi jarang dititipin TA ya? Karena aku jarang-jarang muncul juga Kak, jadi jarang-jarang kepikiran buat diajak kali gitu Kak. Pernah sih sekali diajak TA kan Kak, cuma aku diamin gara-gara itu. Aku gak enakan juga mau jawab enggak, aku gak enak, jadi aku diamin aja. Jadinya udah gak diminta lagi. Oke. Kalau orang introvert itu biasanya mikirnya rodok dalam. Nah, sekarang Niko pernah nggak menjumpai pemikiran yang berbeda dari keyakinan yang Niko sudah ketahui? Apa yang Niko pertimbangkan? Hai Nik. Gimana ya Kak? Mungkin ada contohnya mungkin Kak? Nah, contohnya. Misalnya Niko tuh membaca buku-buku filsafat, ya kan? Ya, misalnya. Kamu suka baca nggak sih? Kadang-kadang baca Kak. Kadang-kadang baca. Ya, katakanlah begitulah ya. Lalu pikirannya ini slightly different gitu. Sedikit berbeda gitu dari yang sudah Niko itu yakini selama ini. Lalu apa yang Niko lakukan untuk membandingkan keduanya? Mungkin lihat dari aplikasinya ya Kak.
dan apa yang sering terjadi di kenyataan gitu Kak. Dari situ ya. Dari mungkin pemahaman yang ateis sama pun pemahaman tentang teologi gitu ya Kak, tentang ada tidaknya Tuhan mungkin gitu Kak. Jadi kadang-kadang ada pemikiran yang secara filsafat kan kadang-kadang tuh banyaknya berputar di sekitar logika, sementara pemahaman kita tentang Kristen sendiri tidak sepenuhnya bisa dipahami secara logika. Jadi ada pertentangan gitu kan ya Nick ya? Iya Kak. Oke, baik. Itu menjadi bahan perenungan ya untuk kita bersama. Kalau pemikiran itu lebih dalam gitu ya, nanti kita bisa bahas lebih lanjut. Tetapi di dalam relasi sosial dengan iman yang kita miliki, seharusnya justru kita menjadi apa teman-teman? Menjadi garam dan terang, ya kan? Itu yang harus kita, bukan harus sih, sebaiknya, seyogyanya, karena kita tinggal di Jogja, itu yang dilakukan. Dalam kehidupan sehari-hari, saya banyak bergaul dengan teman-teman yang bukan seiman, dan mereka tuh melihat apa yang saya lakukan gitu. Jadi pernah saya ketangkep gitu ya. Saya ruangannya kan sendiri itu di kantor. Saya ketangkap itu lagi menunduk dan memejamkan mata. Lalu teman saya tuh bertanya, dia tungguin saya di depan meja saya itu, dia duduk. Kemudian dia bertanya kepada saya, tadi ibu itu ngapain? Lalu saya menjelaskan, saya sedang berdoa, saya begini, berdoa itu apa, lalu bagaimana dan sebagainya. Lalu dia melihat, memperhatikan saya nggak tahu apa yang ada di dalam hatinya, tetapi itu menjadi perhatian buat dia. Nah itu apa ya namanya tuh, tindakan-tindakan yang menunjukkan identitas kita yang sebenarnya, tetapi kita juga menjadi teman yang baik untuk dia. Bukan dengan maksud dibalik itu ya, maksudnya kita mau dalam tanda kutip mengkristenkan gitu, enggak. Saya enggak punya pikiran seperti itu. Yang saya punya pikiran adalah bagaimana saya menghadirkan kasih itu di dalam kehidupan dia. Itu sih yang kita perlu apa namanya tuh, yang saya lakukan dalam kehidupan saya sehari-hari. Nah, semoga teman-teman dengan bahasan ini kita semakin giat untuk memancarkan terang Kristus bagi sekeliling kita yang gelap, luar biasa gelap di luar sana itu. Nah, bagaimana terang kita itu memberi secercah pengharapan untuk orang-orang yang berada di sekitar kita. Oke? Ya, terima kasih untuk perhatiannya. Saya kembalikan ke pembawa acara. Siapa tadi ya? Livi kah? Iya, betul Kak. Ya. Oke, Kak Mariani terima kasih banyak atas materinya Kak. Mungkin kalau dari Livi, sebelum ditutup juga ada tanggapan sedikit. Nanti kalau misalnya salah atau apa boleh dikoreksi ya Kak ya. Ini berdasarkan perenungan setelah mendengarkan firman Tuhan dan juga banyak ilmu dari Kak Mariani, mungkin Livi bisa simpulkan sedikit kalau sebenarnya keimanan Kristen itu tuh luas gitu. Iman yang relevan dengan kehidupan kita sehari-hari, karena seperti yang tadi kita sama-sama diskusikan bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu bukan selalu lewat baca doang, lewat baca Alkitab, tapi perjumpaan Tuhan itu juga kita lalui ketika kita bersosialisasi, kita bertemu dengan bumi dan semesta.
Seperti itu. Baik, teman-teman, kita ucapkan terima kasih dulu ke Kak Mariani, boleh open mic. Nanti Livi hitung 1, 2, 3, kita sama-sama ucapkan terima kasih Kak Mariani. Gitu ya. Oke. 1, 2, 3. Terima kasih Terima kasih Kak Mariani. Oke teman-teman, puji Tuhan ya, kita sudah mendengarkan firman Tuhan dan juga materi dari Kak Mariani. Kiranya setelah ini kita semakin mengerti lagi, semakin paham bahwa itu tadi sebenarnya dimaksud dengan etika pergaulan Kristen itu apa sih gitu. Dan juga teman-teman, setelah ini kita akan sama-sama menanggapi firman Tuhan. Kita sama-sama juga mau berpersembahan. Mungkin bisa di screenshot ya teman-teman ya. Kita persembahannya lewat 4 nih. Yang pertama ada Bank Sinarmas, terus OVO, GoPay, sama Genius. Teman-teman yang rindu untuk berpersembahan untuk PMKT, itu bisa lewat sini. Nantinya akan dipakai untuk pelayanan dan juga ketika kita sama-sama ibadah ini juga memakai persembahan dari teman-teman. Dan juga sambil mengiringi persembahan kita akan menyanyikan lagu Ujilah Aku Tuhan.
yang duduk di takhta. Aku muliakan dan ku agungkan, kau layak disembah, kau layak disembah, kau layak disembah. Baik teman-teman, kita akan masuk ke dalam doa persembahan dan doa syafaat. Untuk kesempatan kali ini akan dipimpin oleh saudara kita, yaitu Andreas. Silahkan Andreas. Buat teman-teman, saya undang untuk kita siapkan hati kita siapkan posisi kita menghadap Tuhan dalam doa persembahan dan doa syafaat. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, Allah Bapa kami yang bertata di kerajaan surga, kembali kami datang menghadap kehadirat-Mu ya Tuhan, mengucapkan syukur atas penyertaan-Mu dari pagi hingga hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul, dapat memuji-Mu lagi, menyembah-Mu lagi ya Tuhan, juga mendengarkan firman-Mu. Ya Tuhan, kami telah mempersembahkan sedikit dari berkat-Mu ya Tuhan, kiranya Engkau terima, Engkau berkati persembahan ini ya Tuhan, agar berguna, dapat memperluas kerajaan-Mu, dan bagi pelayanan-Mu saja. Tuhan, sebentar kami juga akan mengangkat doa syafaat kami ya Tuhan. Kami berdoa untuk para anggota PMKT dan KA Staff agar selalu diberkati dan diberi kesehatan. Mari kita berdoa. Juga kami akan berdoa untuk pandemi corona ini ya Tuhan, biarlah kiranya pandemi corona ini segera berakhir ya Tuhan, vaksin yang sudah ditemukan, biarlah kiranya dapat disebarkan sehingga setiap lapisan masyarakat dapat menerimanya, sehingga pandemi ini ya Tuhan segera berakhir, dan untuk para tenaga medis dan pasien kiranya segera diberi kesembuhan ya Tuhan. Mari kita berdoa. Juga mari kita berdoa untuk teman-teman mahasiswa yang dalam menjalani kuliah online, supaya diberi kesehatan dan diberi penguatan agar meskipun dalam kondisi online, setiap apa yang diajarkan oleh dosen atau pembimbing lainnya, biarlah dapat dipelajari dengan baik, sehingga meskipun dalam kondisi online, kegiatan pembelajaran dapat berlangsung sesuai dengan kehendak Tuhan saja. Mari kita berdoa. Mari kita doakan juga untuk para masyarakat yang
sedang mengalami kemerosotan ekonomi karena pandemi ini, biarlah kiranya diberi kekuatan, diberi pemulihan daripada Tuhan saja, sehingga mereka dapat kuat, dapat teguh dalam menjalani kehidupannya. Mari kita berdoa. Juga mari kita berdoa untuk kondisi bangsa Indonesia yang sedang dilanda bencana di beberapa daerah terakhir ini, agar kiranya diberikan pemulihan oleh Tuhan, kiranya setiap korban, baik itu dalam bentuk harta atau nyawa, biarlah diberikan kekuatan kembali oleh Tuhan, agar bangsa Indonesia pulih seperti sedia kala. Mari kita berdoa. Ya Tuhan, inilah seruan doa syafaat kami ya Tuhan. Kami memiliki keterbatasan untuk menyampaikannya, namun untuk kesempurnaan doa ini kami panjatkan dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Terima kasih ya Tuhan. Haleluya, amin. Amin. Oke. Terima kasih Andreas sudah memimpin kita semua sama-sama doa syafaat. Oke teman-teman, nah kita udah sampai di penghujung Iftah pada sore hari ini nih. Kita untuk menutup Iftah ini, kita mau sama-sama nyanyi lagu Gusti Nuntun Lampah Kulo, atau dalam bahasa Indonesia artinya adalah apa, Michael Alvano? Apa ayo, Gusti Nuntun Lampah Kulo? Tuhan menuntun langkah saya. Weh, terbukti jawabannya ya. Oke. Terima kasih Michael. Oke teman-teman, kita akan sama-sama nyanyi lagu Gusti Nuntun Lampah Kulo. Thank you.
Oke, teman-teman, sebelum kita selesai, kita ada pengumuman dulu nih. Mungkin dari Komhat atau Komkom ingin menyampaikan pengumuman. Oke, mungkin dari Komkom ya boleh tolong ditampilin. Ya, jadi buat sekilas tentang persekutuan online kita selanjutnya, next. Jadi karena minggu depan itu tanggal merah, jadi Estuf bakal kembali lagi dua minggu lagi. Jadi 2 minggu lagi itu ada staff Healthy Relationship in Christ. Jadi kita bakal bahas tentang relationship yang baik sebagai mahasiswa Kristen gitu. Jadi sampai ketemu teman-teman 2 minggu lagi. Itu aja dari Komkom. Oke, terima kasih Komkom. Jangan lupa ya guys, yang agak toksik ini boleh join ke staff yang selanjutnya ini. Kita sama-sama belajar Healthy Relationship in Christ. Kemudian dari Komhat mungkin. Wah, ini ada fellowship ya guys ya. Kita sama-sama lihat. Aku Brandon dari Komhat. Mau mengingetin jangan lupa untuk membaca Alkitab dan juga renungan hariannya ya. Tetap jaga kesehatan dan semangat menjalani perkuliahan. Tuhan Yesus memberkati. Halo teman-teman, aku dari Komhat mau ngingetin jangan lupa buat tetap semangat kuliah, rajin kuliah, jangan lupa dikerjain tugas-tugasnya, jangan malas-malesan, pokoknya banyakkan kegiatan positif. Semangat! Halo semua, kenalin aku Andre dari Komhat. Di sini aku mau ngingetin kalian untuk selalu jaga kesehatan dengan mengonsumsi makanan-makanan yang bergizi. Pastiin makanan kalian 4 sehat dan 5 sempurna. Oh iya, aku mau ngingetin kalian untuk selalu minum air putih secara rutin. Semangat semuanya! Halo teman-teman, perkenalkan nama aku Febrian Tobing dari Komhat. Aku mau mengingatkan teman-teman jangan lupa untuk berolahraga, jaga pola makan dan istirahat yang cukup. Semangat semuanya. Halo semua, perkenalkan nama aku Esther Sinamo dari Komhat. Aku mau mengingatkan buat teman-teman semuanya untuk tidak lupa mengikuti staff selanjutnya ya. Sampai bertemu di staff selanjutnya semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Yeay, terima kasih Komhat. Wah, jujur ini aku baper loh, karena akhirnya ada yang ngingetin ya, gila. Enggak, ding. Tapi baper sih ini. Terima kasih Komhat. Oke teman-teman, sebelum kita meninggalkan room ini, kita mau doa berkat dan doa penutup. Livi mohon dengan penuh kasih kepada Kak Mariani, bila masih ada di sini, bisa minta tolong untuk memimpin doa berkat dan doa penutup Kak Mariani. Kak Mariani masih hadir bersama dengan kita. Ya, ini suaranya lembut banget, jadi kedengeran. Ya, kita berdoa ya. Ya. Tuhan Yesus, terima kasih untuk sore hari ini, menjelang malam. Kami berdoa supaya kesatuan hati di antara teman-teman hamba-Mu ini semakin terbangun dan semakin saling memperhatikan justru di saat-saat pandemi ini, ketika mungkin ada di antara teman-teman yang memang perlu untuk bertemu dengan orang secara nyata, bukan hanya melalui layar. Kiranya Komisi Pemerhati maupun kakak-kakak staf dapat mendeteksi dengan cepat untuk hal ini dan bisa mengatasinya dengan segera. Kami juga berdoa supaya kesehatian di antara teman-teman hamba-Mu ini juga menjadi cahaya yang berpendar bagi sekelilingnya, sehingga semakin banyak orang yang semakin tahu dan mengenal siapakah Juru Selamat kami yang hidup itu. Terima kasih Bapa, lindungi kami di dalam kegiatan kami selama sepanjang sisa hari ini, dan berikanlah kepada kami kenyamanan, kegembiraan, dan juga iman yang teguh di dalam Engkau. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.
Amin. Terima kasih Kak Mariani.